jelek-jelekin Agus. Padahal uangnya nggak ada Agus pakai. Uangnya itu sudah ada di yayasan semua. Memang Agus nggak punya moral. Agus karena nggak ketidaktahuan Agus itu. Kalau Agus tahu kan nggak mungkin Agus melakukan hal seperti itu. Kalau tahu ya nggak mungkin ngelakuin hal-hal seperti itu. Kalau orang lain itu pasti nggak mungkin. Kalau lu itu kan mungkin aja. Karena semua udah tahu siapa lu, Gus. Kami netizen ini bukan orang-orang bodoh, Gus. Ya, yang bisa kau bodohin. Apalagi soal hitung-hitungan. Setiap lu tuh muncul di media, lu selalu bilang uangnya nggak pernah lu pakai dan uangnya sudah ada di yayasan. Kata-kata itulah yang selalu lu ucapkan di media, Gus. Sekarang gua kasih paham. Kemarin uang donasi itu dapatnya berapa sih? 1,5 miliar ya. Pokoknya 1,4 miliar lebih. Sini gue ajarin hitung-hitungan. Kalau memang dapatnya 1,4 miliar lebih, kenapa yang lu kasih ke yayasan itu 1,3 miliar? Sisanya kemana? 130-an juta itu kemana? Hah? Bisa dijelaskan nggak? Katanya kan lu nggak pakai tuh. Belum lu pakai, tapi lu udah transfer ke sana ke sini. Coba bisa jelaskan nggak sisanya itu kemana? Sok-sokan bilang nggak pernah dipakai. Dengerin ya. Setelah uang itu lu transfer ke yayasan, lu udah pakai itu untuk pengobatan selama 5 kali. Semua di cover sama yayasan dengan uang 1,3 miliar itu. Loh. Masuk angin ini orang. Untuk apa kalau cuma bersurat-surat doang? Untuk apa cuma di media doang? Yang Agus butuhkan itu tindakan. Meanwhile, karena kalau dioperasi maka ada kemungkinan Agus ini akan buta total. Jadi jangan lagi dipertanyakan kenapa Agus nggak operasi dari kemarin. Karena itulah alasan Agus karena nggak operasi. Karena Agus masih berharap kepengen masih ngelihat cahaya walaupun Agus nggak bisa lihat dunia lagi. Jangan tanyakan lagi kenapa si Agus ini nggak mau operasi, guys ya. Dengan jelas dia mengatakan itulah alasannya kenapa dia nggak mau operasi. Alasan yang nggak masuk akal gitu kalau menurut gue ya, guys. Dibongkar semua nih borok-borok dari si FA. Breaking news. Informasi ini adalah informasi yang didapat dari sumber terpercaya dan dapat dibuktikan baik berupa rekaman pembicaraan lengkap hingga kamera tersembunyi. Jadi si FA yang sok-sokan punya rekamannya, silahkan keluarkan rekamannya. Si Pablo Benua ini bakalan ngeluarin juga nih rekaman yang sebenarnya, gengs. FA dengan sadar tuh minta ke kuasa hukum donatur ya untuk nyampain tuh ke Novi agar transfer uang 200 juta ke Agus untuk operasional. Ini alasannya karena si FA udah kehabisan uang untuk operasional. Bikin malu gak sih? Nah, alasannya ini agak aneh nih. Nah, alasannya uang tersebut mau dipergunakan sebagai operasional. Kenapa? Karena katanya pengacara-pengacara ini nggak dibayar. Jadi gengs, dengan munculnya si Agus ini ke media, ini nambah kemarahan para donatur ya. Para kuasa hukum donatur juga udah mengatakan mereka para donatur ini sudah menutup pintu perdamaian. Di sini saya tegaskan bahwa kami sudah menutup pintu perdamaian. Tidak ada lagi perdamaian di antara para pihak. Kalau menurut gua ini keputusan yang tepat lah ya, biar tahu rasa si Agus ini. Halo guys, balik lagi bareng gue Kata-Kata Tuntut. Semoga kalian sehat selalu. Seperti biasa guys, di pembahasan video kali ini kita masih membahas persoalan Agus sedih banget ya, yang semakin hari semakin gak karuan gengs. Udah bener dia tuh gak usah muncul-muncul di media, sekalinya muncul bikin masalah. Ini bener-bener sangat membagongkan gengs. Setiap si Agus ini muncul ke media selalu bikin kisruh. Bisa gak sih dia muncul ke media itu gak usah nyalahin orang lain, gak usah nyari-nyari pembelaan, sadar diri gitu loh. Namanya orang udah dibantu, itu harusnya tahu terima kasih, bukan malah mentung kayak gini. Gila. Yang janjinya memonitoring untuk pengobatan Agus, untuk apa kalau cuma bersurat-surat doang? Untuk apa cuma di media doang? Yang Agus butuhkan itu tindakan. meanwhile, Karena kalau dioperasi maka ada kemungkinan Agus ini akan buta total. Di situ. Gitu ya Gus ya. Tuh. Ya, lihat sendiri guys. Kemarin kemana lo Gus? Gua bakalan bongkar nih guys. Sebenarnya siapa yang nggak mau ngobatin dan siapa yang nggak mau berobat gitu. Nah di sini aja jelas ya kan. Makanya Gus kemarin tunda terus. Itu memang maunya Agus karena kan di sebelah kanan ini, kalau sebelah kiri kan memang udah nutup. Kalau di sebelah kanan ini masih ada cahaya.
maksud Agus tuh kan kalau misalnya Dengar. Kemarin kenapa dia nunda terus masalah jadwal operasi? Karena mau dia sendiri, guys. Denger ya. Karena mau dia sendiri. Aduh. mungkin nanti dengan adanya Agus ke Singapura, insya Allah mudah-mudahan mungkin ada kuasaan Allah, mujizat Allah buat Agus untuk bisa kembali ngelihat lagi. Maka Agus pertahankan dari kemarin nggak operasi. Aku juga bilang sama Pak Farhad, Singapura dulu mau lihat gimana nanti di sana hasil dari Agus. Bilang aja lu tuh pengen ke Singapura, Gus. Ya, lu tuh pengen berobat atau pengen jalan-jalan ke Singapura. Kocak sih Agus ini ya. Udah dikasih jadwal buat operasi di JSE itu. Nanti kan tahu itu nanti vonisnya gimana. Mata Agus itu gimana nanti. Ini bisa ada kemungkinan nggak? Kalau memang dari JSE ini ada rujukan untuk coba ke Singapura, barulah gitu kan. Dia memang sengaja nggak mau operasi dulu ya. Mungkin nunggu buta dulu kali ya. Akhirnya buta beneran, gengs. Udah berobatnya nggak jadi, ke Singapura nggak jadi, buta beneran. Ucapan itu adalah doa, Gus. Jelas ya, gengs. Siapa yang menunda-nunda, siapa yang nggak mau dioperasi, ya kan? Siapa yang nggak mau diobatin? Jelas, ini pengakuan dari Agus sendiri. Ya. Jadi jangan lagi dipertanyakan kenapa Agus nggak operasi dari kemarin, karena itulah alasan Agus karena nggak operasi, karena Agus masih berharap kepengen masih ngelihat cahaya walaupun Agus nggak bisa lihat dunia lagi. Jangan tanyakan lagi kenapa si Agus ini nggak mau operasi, guys ya. Dengan jelas dia mengatakan itulah alasannya kenapa dia nggak mau operasi. Alasan yang nggak masuk akal gitu kalau menurut gue ya, guys. Gimana lu bisa tahu kalau nggak dicoba, diperiksa dulu ke dokter, dioperasi dulu? Ya minimal saran dari Kak Novi itu diikutin lah ya untuk operasi kelopak mata, pembentukan kelopak mata. Biar apa? Biar nggak ketutup mata lu itu. Ini ada yang mau doain Agus nggak, gengs? Dia minta doa nih. Apakah mau masukin orang yang lagi buta di Singapura segampang yang kita pikirin? Iya. Maksud aku kalau memang bisa di JSC dulu aja beresin di Sebenarnya Pak Alvin, kalau mata Agus ini operasi nggak operasi juga nggak apa sih, Tuh. nggak ada masalah. Nanti kita Operasi nggak operasi sama aja. kelopak matanya paling ketutup ya nanti. Sama kayak yang di sebelah kiri. Kalau yang sebelah kiri kan udah nggak bisa lagi. dioperasi bukan yang mau coba siapa tahu bisa lihat. Wah? Bener gitu. Yang namanya operasi itu ya harapannya bisa melihat lagi gitu kan. Lah ini belum dioperasi tapi macam dokter aja sih Agus ini ya. Kalau pengen bisa lihat lagi ya dioperasi. Kalau gak dioperasi ya mana tahu gitu loh. Kayak gimana gitu. Akhirnya gengs, kebongkar juga nih borok-borok dari tim Agus. Mulai dari pengacaranya. Pokoknya udah pecah kongsi lah ya. Gue udah ngira guys, mereka tuh sedang merencanakan sesuatu ya. Karena munculnya tuh bareng-bareng ya. Si FA muncul, si Agus muncul lagi ya kan di media. Gue udah bilang kalau si Agus ini muncul, itu bukan malah masyarakat itu simpati ke dia, itu malah menambah kejengkelan netizen ke Agus gitu kan. Kenapa lah si Agus ini ya? Gue gak ngerti nih. Yang gue heran nih geng, si FA kan udah mundur tuh dari kuasa hukum Agus ya. Tapi kenapa dia muncul lagi mendampingi Agus gitu kan? Padahal harapan kita ketika si Agus ini muncul ke media, dia udah berubah gitu kan. Bukannya berubah, ini malah bikin kekisruhan baru guys. Nyerang-nyerang pihak Kak Novi lagi gitu. Udah kemarin si FA ngoceh-ngoceh soal adanya pengacara dari Novi itu minta uang donasi itu dibagi-bagi. Akhirnya kebongkar juga kan kepicikan si FA yang menuduh kuasa hukum dari Kak Novi itu minta uang donasi dibagi-bagi, padahal dia sendiri yang minta. Gue heran sama Agus dan timnya ini ya guys. Setiap dia keluar tuh meresahkan masyarakat, ya kan? Bukannya mencari solusi untuk perdamaian, ini malah masih teriak-teriak aja nyalahin Novi, yang mengatakan pihak Novi nggak mau mengobati Agus lah, apalah. Aduh Gus sadar Gus, lu harusnya lu lihat jejak digital lu tuh. Sebenarnya siapa yang nggak mau diobatin? Hah? Siapa yang nggak mau berobat? Dan siapa yang ngotot pengen ngobatin? Jejak digital masih ada. Dari awal Kak Novi itu ngotot pengen si Agus ini cepet berobat. Coba bayangkan kemarin gengs, ketika si Agus ini melaporkan si Novi, apa tanggapan Novi? Dia masih menunggu agar Agus tuh mau diobatin. Kurang apa lagi dari pihak Novi ini untuk mengobatin lu? Tapi lu nya sendiri yang ngaku nggak mau diobatin, nggak mau operasi dulu ya kan? Lah sekarang lu udah menyatakan lu buta permanen. Kenapa lu menyalahkan pihak Novi dan Gary? Dan sekarang rasain loh, dibongkar sama Pablo Benua borok-borok kalian semua, termasuk Agus dan si FA ini. Dibongkar semua boroknya sama si Pablo Benua gengs. Ya kemarin siapa
siapa tuh yang ngomong kuasa hukum dari pihak Novi yang katanya datang ke FA ngajak untuk uang donasi itu dibagi-bagi. Itulah piciknya si FA ya, memutarbalikan fakta. Padahal fakta yang terjadi, gengs, justru pihak FA yang minta ke Pablo, ke pihak ke para donatur untuk uang itu dibagi-bagi ke pengacaranya gitu. Jadi kebalik, gengs, terbantahkan semua gitu. Gue yakin si FA ini panas dingin ya ngelihat ini. Ada nih dari Pablo Benua ya, dibongkar semua nih borok-borok dari si FA. Breaking news. Informasi ini adalah informasi yang didapat dari sumber terpercaya dan dapat dibuktikan baik berupa rekaman pembicaraan lengkap hingga kamera tersembunyi. Jadi si FA yang sok-sokan punya rekamannya, silahkan keluarkan rekamannya. Si Pablo Benua ini bakalan ngeluarin juga nih rekaman yang sebenarnya, gengs. Kalau gue yakin Pablo Benua dia di pihak yang benar gitu. Jelas kita netizen itu gak bisa dibodoh-bodohin. Bakalan seru ini, guys. Kita lanjut. FA dengan sadar dan sengaja memohon kepada salah satu kuasa donatur untuk membantu meminta kepada Novi transfer sebanyak 200 juta. Tuh, jelas. FA dengan sadar tuh minta ke kuasa hukum donatur ya untuk nyampain tuh ke Novi agar transfer uang 200 juta ke Agus untuk operasional. Ini alasannya. Alasannya karena si FA udah kehabisan uang untuk operasional. Bikin malu gak sih? Udah kehabisan uang, gengs. Hayo, kan kalau di publik katanya uangnya buat berobat Agus, tapi di belakang ternyata buat operasional pengacaranya. Jadi kenapa mereka tuh ngotot banget pengen uang 1,3 miliar itu kembali ke Agus? Gue yakin mereka pengen juga dapat bagiannya, gengs. Ya kan? Gue ngebayangin gini, guys. Mungkin si Agus sama si FA dan timnya itu ada pembicaraan di belakang layar ya. Oh Gus, nanti kalau uang itu kembali ke rekening Agus, nanti dibantulah teman-teman pengacara ini ya untuk operasionalnya gitu. Karena kasihan nanti untuk uang bensinnya atau apalah. Oh iya bang, nanti kalau uangnya 100% masuk ke Agus semua, nanti berapa persen lah nanti untuk teman-teman pengacara ya, mungkin gitu ya di belakang layar. Ya bisa jadi ya kan, karena gue nggak yakin, gengs, sama si FA ini kalau gratisan doang ya. Soalnya pengacara Agus yang berinisial KM yang selama ini sebagai donatur tetap Agus sudah menolak untuk tampil bareng lagi ya. Dan tidak lagi bersedia membiayai operasional Agus. Soalnya istri KM marah-marah gara-gara lakinya belain Agus. Warung mie istrinya dihujat di sosial media. Tuh. Ya ternyata yang ngebiayai operasional pengacaranya si Agus selama ini ternyata KM, gengs. Makanya, gengs, gue curiga juga kemarin kan, kok si KM ini nggak pernah muncul lagi bareng si FA, bareng si Agus gitu kan, yang kemarin terdepan gitu kan. Kok tiba-tiba dia menghilang gitu kan, lebih sibuk lagi ke luar negeri. Ternyata istrinya marah-marah, gengs. Marah-marah gara-gara ngebelain Agus. Jadi warungnya bisa-bisa bangkrut. Jadi sikap si KM ini bener ya, gengs. Karena semua yang ngebelain Agus itu sial semua. Makanya nggak usah bikin ulah ya, nggak usah lagi muncul-muncul di media yang memutarbalikan fakta, menggiring masyarakat supaya dapat dukungan gitu. Gak bakal, masyarakat itu udah gak bisa dibodoh-bodohin. Si Agus ini mau melas kayak apapun, masyarakat udah gak percaya ya. Semua yang keluar dari mulut si Agus, masyarakat itu udah gak percaya. Ternyata dia udah kehabisan operasional, geng. Sampai ngemis-ngemis 200 juta buat operasional. Itu uang buat berobat, bukan operasional, woi. So-soan ngomong di media duit itu buat berobat Agus, ternyata buat operasional. Ya inilah yang kita takutkan, gengs. Kalau uang itu kembali ke Agus 1,3 miliar itu, ya nanti si pihak FA ini bakalan hitung-hitungan gitu kan. Wah Gus, kemarin waktu kesana ke Polda ini bayar sekian nih, bayar 50 juta nih buat ini itu pasti dihitung-hitung tuh. Nanti totalnya 1M. Habis tinggal 300 juta buat Agus. Waduh, merongos lu, Gus. Gue mikirnya pasti diakal-akalin, gengs, gitu. Kita semua udah tahu kepicikan si FA, ya. Oke, kita lanjut biar teman-teman jelas juga ini. Ada statement dari Pablo Benua juga. Jadi ada salah satu oknum pengacara yang meminta kepada kuasa donatur. Tuh. Kalian minta dong ke Novi, udahlah transfer aja uang 200 juta dulu untuk melaksanakan golden time, karena itu katanya adalah perintah menteri. Nah,
Alasannya? Ini agak aneh nih. Eh. Nah, alasannya uang tersebut mau dipergunakan sebagai operasional. Kenapa? Karena katanya pengacara-pengacara ini nggak dibayar. Jadi jelas ya, siapa yang minta uang itu dibagi-bagi. Ternyata si FA sendiri dengan sadar meminta kepada pihak donatur untuk transfer dulu 200 juta dengan alasan untuk operasional. Uang itu bukan untuk operasional, bukan untuk operasional pengacara ataupun siapa. Alasannya juga kehabisan duit nih si FA, guys. Loh, 200 juta itu banyak loh. Jelas nih statement dari Pablo Benua nih, bikin kalian panas dingin dah tuh, lihat ya. Salah satu pengacara dari mereka yang berinisial KM, Ya, KM adalah orang yang selama ini mengcover biaya begitu. Dia ngasih duit buat bayar ini, bayar itu, makan, wartawan dan lain-lain gitu ya. Nah, sekarang pengacara yang inisial KM ini pun sudah tidak mau ikut campur. ya. Dia tidak mau ikut tampil. Kenapa tidak mau ikut tampil? Karena istrinya marah. Karena Jadi ceritanya istrinya buka warung mie, buka usaha warung mie. Warung mie-nya dihujat. Warung mie-nya rame nih tiba-tiba dihujat netizen. Iya. Nah sekarang donatur tetapnya udah nggak mau ngebiayain lagi. Akhirnya mereka mohon-mohon tuh ke para kuasa donatur untuk minta transfer 200 juta untuk operasional. Memalukan banget gak sih? Jadi gengs, dengan munculnya si Agus ini ke media, ini nambah kemarahan para donatur ya. Para kuasa hukum donatur juga udah mengatakan mereka para donatur ini sudah menutup pintu perdamaian. Di sini saya tegaskan bahwa kami sudah menutup pintu perdamaian. Tidak Oh. ada lagi perdamaian di antara para pihak. Kalau menurut gua ini keputusan yang tepat lah ya. Biar tahu rasa sih Agus ini. Dari para donatur sudah menutup pintu berdamaian, gengs. Jelas ya. Jadi impian Agus untuk dapatin uang 1,3 miliar itu sangat mustahil terjadi karena para pihak donatur sudah menutup pintu perdamaian, gengs. Kenapa lo tuh muncul-muncul lagi, Gus? Lu boleh muncul asal dengan perdamaian gitu loh, bukan malah mencari-cari masalah. Nih kita lihat, gengs, statement dari Agus. Aduh, gua udah gedeg banget gue sebenarnya. Sekarang nih, mana gitu yang janjinya mau monitoring untuk pengobatan Agus? Untuk apa kalau cuma bersurat-surat doang? Untuk apa cuma di media doang? Ya yang Agus butuhkan itu tindakan. Kak Novi tuh dari awal udah nungguin lu buat berobat, Gus, ya. Udah ngajak-ngajak ke lu. Kemarin sudah dijadwalin ya operasi ke JSC sama Novi. Tapi lu tolak, ya kan? Dengan alasan capek. Tapi lu bolak-balik ke kantor polisi nggak capek. Ketika lu mau berobat suruh operasi, alasannya capek. Alasan nggak masuk akal gitu. Terus lu ngaku nggak mau berobat, nggak mau dioperasi, takutnya nanti nggak bisa lihat cahaya lagi. Loh, namanya berobat itu kan pengen matanya bisa melihat lagi gitu loh. Kok malah alasan nanti kalau berobat justru malah nggak bisa melihat lagi, kan kocak. Misalnya bisa depositkan di rumah sakit, Gus. Udah saya depositkan ini, kamu berobat ya. Ini bersurat. Apa dengan surat-surat itu Agus bisa berobat? Kemarin tuh bukan deposit lagi, udah dijadwalin sama Novi di JSC. Ya bisa aja lu tinggal datang ke rumah sakit, tinggal klaim aja ke yayasan biayanya. Ribet amat. Kan sudah dikasih tahu dari awal. Setelah uang itu masuk ke yayasan juga lu udah klaim berapa kali, berobat selama 5 kali juga lu klaim biaya-biayanya. Kemarin sudah dijadwalin berobat, sudah ada jadwalnya hari apa gitu kan di JSC. Lu malah bilang gak penting itu operasi kelopak mata. Coba bayangkan, guys. Itu aja. Ya aku sangat menyayangkan. Biasa aja kalau ngomong mulutnya. Yang Agus rasakan itu sebuah penyesalan lah begitu. Kenapa saat sini menggiring seperti ini, netizen menggiring seperti ini, donatur. Aduh, kadang-kadang lelah juga dengan kehidupan seperti ini. Kenapa? Jelek-jelekin Agus. Padahal uangnya nggak ada Agus pakai. Uangnya itu sudah ada di yayasan semua. Memang Agus nggak punya moral. Memang lu nggak punya moral, nggak punya otak lagi. Ya, total uang donasi itu berapa coba? Kalian tahu, gengs? 1,4 lebih miliar. Yang dikasih ke yayasan berapa? 1,3 miliar. Sisanya kemana? Kalau nggak lu pakai, Gus. Ditambah lagi 35 juta dari yayasan Novi. Kemana? Kok sekarang lu bilang nggak dipakai? Sekarang uangnya sudah ada di yayasan. Ya kalau uang itu tetap di rekening lo, gue jamin udah habis tuh uang.
Larinya entah kemana-mana. Kebayangkan guys, gimana Agus dulu waktu masih normal ya. Kayaknya lebih parah lagi sih. Kalau ada pengarahan dari awal, mungkin kan Agus melakukan hal seperti itu. Emang yang Agus kerjakan salah? Ya mungkin aja ya kan. Kalau orang lain ya mungkin gak akan melakukan tindakan bodoh itu ya kan. Kalau tahu. Kalau lu ya mungkin aja. Aduh, kocak lu Gus. Lu tuh harusnya bersyukur masih dikasih nyawa sama Yang Maha Kuasa. Baru mata lu yang diambil, bukan nyawa lu. Itu artinya apa? Lu masih dikasih kesempatan buat bertaubat dengan kejahatan-kejahatan lu terhadap orang lain ya. Lu tuh masih dikasih kesempatan buat hidup. Nah, sekarang lu malah gak bersyukur dengan hidup lu sendiri. Makanya sholat Gus, sholat. Ngerti gak sih kayak Bang Icang? Kita gak bisa lihat cover seseorang ya gengs ya. Kita kalau sekilas melihat Bang Icang tuh memang tatoan, tapi hatinya coba. Gila sih si Agus ya. Bang Icang udah mendapatkan musibah seperti itu sama kayak lu Gus. Dia bersyukur baru matanya yang diambil. Coba dia bersyukur ya kan, berdoa, dikelilingi orang-orang baik, sholat 5 waktu, berkata yang baik-baik. Lah ini bukannya lu bersyukur sudah dikasih hidup, ini malah menyesal gitu. Sahabat Alvin mau mohon maaf kepada pramugari apabila tersinggung. Ini tidak ada kaitannya dengan pramugari atau kisru antara melibatkan pramugari. Karena Novi yang selalu membawa dia adalah mantan pramugari. Kapan kan Novi bawa-bawa nama pramugari? Di kasus ini dia nggak ada bawa-bawa nama pramugari. Tapi kalian sendiri yang nyenggol-nyenggol ya. Dia mantan pramugari. Kalau pramugari ini kan dari kalian sendiri yang nyenggol-nyenggolin. Kak Novi ini mantan pramugari. Kak Novi nggak ada ngaku-ngaku dia mantan pramugari di kasus ini kan. Semua juga udah tahu. Ngapain harus dikasih tahu lagi sama Novi? Novi nggak ada ngasih tahu lagi kok. Ini siapa yang disomasi, siapa yang klarifikasi ya kan? Yang disomasi itu si AL bukan lu. Geblek. Dan mohon dimaaf juga, Alvin lagi dalam kondisi sakit. Orang kalau sakit itu kan tensinya kan biasa tinggi, turun, mungkin gula atau mungkin. Bilang aja si AL itu udah ketar-ketir ya. Udah ketar-ketir dia itu, makanya minta lu buat minta maaf. Gengsi dia itu mau minta maaf. Ya begitulah guys, gengsi. Udah tahu kondisinya kayak gitu ya kan, bukannya fokus istirahat ya kan. Ini kayaknya si AL udah nggak bisa tidur lagi tiap malam ya kan, karena dia mungkin dalam hatinya ganjel aja nih. Ini pengen nyerang Novi terus dalam hatinya, makanya dia nggak bisa tidur. Makanya tiap hari tuh dia bikin video terus ya kan, nyerang Novi. Bukannya fokus istirahat lah ya kan, tidur, pulihkan kondisi. Ini malah nyerang Novi. Karena Alvin itu bertujuan membela Agus. Ngebela ya ngebela. Ya ngebela, kalau ngebela Agus ya fokus ke perdamaian gitu. Intinya ngapain melebar kemana-mana, ke pramugari lah, ke pelakor lah, apalah ya kan. Ngapain harus nyerang pribadi? Gimana menurut kalian guys? Ya mungkin ini aja untuk pembahasan video kali ini. Seperti biasa ya, kita lanjut diskusinya di kolom komentar. Thanks buat teman-teman yang udah mampir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.